Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang Islam di Indonesia ini masih memiliki rasa tanggung jawab, rasa ketaatan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hatinya masih ada iman yang sangat dahsyat luar biasa. Contohnya ada iman dalam hatinya yang sangat luar biasa adalah ketika dilihat orang, tidak ada orang, itu tetap melakukan apa yang seharusnya dilakukan, menghindari apa yang harus dihindari. Ini filosofi dan pelajaran yang saya ambil dan saya petik saat ini. Ini sahabat, penjaga sebuah toilet ini sudah tidur sejak tadi jam 3-an kalau tidak salah, jam 2 atau jam 3 udah tidur. Tapi subhanallah sahabat, uang masih tetap diberikan oleh orang yang masuk ke toilet ini. Sangat luar biasa, sangat luar biasa. Amanah dan kejujuran masih dimiliki oleh banyak orang di Indonesia ini, dan tidak hanya di sini. Ini saya sekarang ada di Tasik yang masjidnya juga luar biasa, sangat luar biasa. Kecil mungil tapi sangat luar biasa, enak, nikmat, sejuk. Ini saya membayangkan bagaimana, coba bayangkan, lihat bagaimana seorang muslim ini merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau semua pedagang, kalau semua pembisnis, kalau semua pengusaha memiliki hati yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun manusia tidak melihatnya, oh Allah melihat, oh malaikat mencatatnya. Niscaya tidak akan ada yang namanya kecurangan dalam bisnis. Korupsi tidak ada, maling tidak ada. Kenapa? Karena tidak butuh lagi dilihat oleh manusia. Tidak butuh lagi pengawasan manusia, pengawasan makhluk. Apa yang baik dari Allah akan dilakukan, apa yang buruk menurut Allah dan Rasulnya akan ditinggalkan. Sahabat-sahabat, apakah ini ada yang ngasih 5.000, ada yang ngasih 10.000, ada yang ngasih 2.000? La ilaha illallah. Ini membuat hati sangat senang, bahagia saya melihatnya, sambil kadang-kadang merinding sahabat. Karena di Indonesia ini ternyata makin hari, makin akhir zaman, makin tebal-tebal imannya, makin dekat sama Allah. Yang dekat makin dekat sama Allah, yang tebal makin tebal imannya, ya. Yang munafik makin terang-terangan kemunafikannya, yang mukmin makin terang kemukminannya. Kenapa? Karena pada saat diuji di akhir zaman ini, dengan fitnah akhir zaman ini, Allah ingin memisahkan mana yang mukmin, mana munafik, mana kufar. Seperti adanya Isra Mi'raj zaman Rasulullah waktu itu. Itu ceritakan Isra Mi'raj itu dalam satu malam, nggak kurang dari satu malam. Ya, kurang dari satu malam Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kemudian turun lagi, kemudian sampai ke rumahnya lagi. Tidak kurang dari satu malam, diceritakan kepada banyak orang. Ada yang percaya, ada yang mengatakan gila, ada yang mengatakan tidak percaya. Tapi yang paling pertama percaya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Itu sesungguhnya Isra Mi'raj itu adalah kejadian yang luar biasa, untuk yang Allah sengaja adakan untuk apa? Untuk memisahkan mana yang beriman, mana yang tidak. Untuk memisahkan mana emas, mana batu kerikil. Untuk memisahkan mana mutiara, mana besi berkarat. Mana yang mukmin, mana yang munafik, mana yang kufar. Maka sesudah ada peristiwa Isra dan Mi'raj ini, ada 3 golongan. Yang pertama yang iman makin beriman, yang kedua yang munafik makin munafik, yang ketiga yang kufar makin kufar. Tetapi ada juga yang tadinya kafir, tadinya munafik, semakin beriman malah dengan adanya kejadian ini. Nah, ini pun sama sahabat, dengan adanya fitnah-fitnah zaman di zaman sekarang ini,
orang muslim makin kental, makin kuat, makin kokoh, tapi sebagian kecilnya sahabat jadi orang aneh tapi kuat, kokoh dengan fitnah, dengan hinaan. Yang munafik makin munafik, kelihatan yang mukmin makin mukmin. Mudah-mudahan kita mendapatkan filosofi ini, dasar luar biasa. Orangnya tidur tetapi pada bayar sahabat, pada bayar dengan sendirinya, dengan merasa dirinya harus bayar, merasa dirinya harus bayar, merasa dirinya punya tanggung jawab, merasa dirinya bersyukur. Bagaimana bersyukurnya? Ya Allah, tidak seberapa uang 2.000 ini, tidak seberapa uang 5.000 ini saya harus keluarkan, dibandingkan tidak bisa buang air besar, tidak bisa buang air kecil, harus operasi puluhan juta. Lihat bayar sahabat, lihat sahabat, pada bayar sahabat. Ini saya sering kali menemukan hal seperti ini, dan baru kali ini saya ingin mendokumentasikannya. Nah, inilah yang kita harus tanamkan dalam hati kita, tanamkan kepada umat, tanamkan kepada anak-anak kita, merasa diawasi oleh CCTV yang sangat dahsyat. Siapa itu? CCTV-nya Allah. Siapa? Para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan mencatat amal baik dan buruk kita, sahabat-sahabat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.